Kedengaran suara Bapak ya? Baik, Pak. Ya, baik ya, kita mulai saja web kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambil nunggu teman ya. Ini adalah web yang kelima. Terus kita sudah buat tugas yang kedua ya. Dan kemarin Bapak sudah masukkan di LMS-nya. Kemudian ini Ardiansa sudah ngumpul belum? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Proses ya. Itu Bapak kasih sampai besok ya. Sampai besok itu jam berapa? Jam siang sampai ya, nanti mudah-mudahan di itu ya, karena ini yang kedua ini kan 3 tugas itu harus lengkap ya. Sama diskusinya juga nanti mohon diisi ya. Dikomentari saja yang ini ya, yang sudah Bapak buat itu. Ini lampu mungkin ya di tempat Ardiansa gimana? Teman-teman masih ada yang belum datang? Ini Bagus, bagus, Pak. bagus ya. Mungkin, Ya. Pak, ada hujan deras malam, Pak. Oh iya, iya tempat Bapak juga sama. Ya nggak apa-apa ya, karena ini adalah tanggung jawab kita. Kita harus ya berapapun yang masuk, yang bisa masuk, karena ini kan kita Zoom ya, Zoom. Memang kadang-kadang kendala ya. Kita kendala kalau di daerah kemungkinan sinyalnya ya berbeda dengan kita offline ya, langsung. Tapi tidak apa-apa. Baik ya, di kelima ini kan pertemuan web yang ketiga, keempat, ketiga, keempat itu sudah Bapak buat untuk tugas kan. Yang kelima nanti ini kan ada untuk diskusi ya, ada diskusi Bapak masukkan di LMS-nya ini ada. Nah, ini sudah Bapak masukkan ya. Kemudian yang tugas ini mungkin kita bisa cek dulu ya, siapa yang sudah kumpul. Bapak juga belum sempat, kemarin baru ada satu yang Bapak kenal duluan ya, Siti Wardah ini. Ini 2 orang ya, 2 orang yang sudah kumpul. 2 orang ini sudah Bapak nilai 1 orang ya, Siti Wardah itu sudah Bapak nilai. Saya pikir ini sudah mewakili teman-teman. Nanti yang belumnya bisa dilanjutkan ya setelah web kita ini, silahkan. Nah, di web yang kelima ini kita dapat modul yang kelima ya, sama modul kelima juga, judulnya kriteria dalam proses penilaian arsip. Nah, ini di LMS sudah Bapak tuliskan prolognya ya, bagaimana maksud dari tema yang terkait dengan kriteria dan proses penilaian arsip ini. Nah, di pendahuluan itu sudah Bapak masukkan ya, kriteria penilaian arsip berdasarkan nilai guna arsip yang menentukan berapa lama arsip akan disimpan, kemudian yang mana yang harus dimusnahkan ya. Nah, kemudian terdapat 2 penilaian berdasarkan nilai guna yang primer dan kemudian sekunder. Nah, inilah yang kita akan diskusikan selama 2 jam ini ya. Jadi ada kriteria penilaian ini menentukan 2 hal. Yang pertama adalah kita akan melihat arsip mana yang akan disimpan, kemudian yang akan dimusnahkan. Lalu kemudian kriteria untuk penyimpanan atau pemusnahan itu ada 2 macam ya. Nah, ini mungkin tambahan yang harus kita ingat ya, terutama di jurusan kearsipan ini. Jadi pertama adalah nilai guna primer ya. Kemudian kedua nilai guna sekunder. Yang kita perbincangkan dari kemarin nilai guna sekunder ya, berarti karena arsip disimpan karena dengan alasan sejarah, alasan pendidikan, alasan ekonomi, alasan organisasi dan lain-lain ya. Alasan itu sebenarnya alasan sekunder ya. Jadi di luar lembaga kita, jadi orang lain menginginkan arsip kita, nah itu dianggap sebagai nilai guna sekunder ya. Sebenarnya ada yang paling penting adalah nilai guna primer ya. Nilai guna primer itu
nilai guna yang memang dibuat oleh pencipta arsip di lembaga itu ya. Nah, misalnya SK, nah itu kan berarti kan gunanya untuk orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Nah, ini yang ini ya. Jadi kita sudah bisa bedakan itu pada saat kita ngelihat oh ini SK. Nah, berarti nilai guna primer gitu ya. Tapi oh ini arsipnya disimpan karena nilai sejarah, karena nilai apa? Karena nilai ekonomi misalnya. Nilai untuk yang di luar organisasinya itu kita anggap sebagai nilai sekunder. Nah, itu ya, nanti kita apa-apa saja yang masuk dalam nilai sekunder, apa-apa saja yang masuk nilai primer itu kita akan lihat nanti di modul kita yang kelima ini. Nah, tapi yang sebelumnya, karena judulnya ini adalah kriteria proses penilaian arsip ya, kita juga akan pahami dulu satu-satu dari judul itu ya. Kita biasanya bisa berangkat mengerti, memahami semua yang ada di materi itu karena kita sudah melihat dari judulnya. Sebenarnya judul ini mau apa gitu kan. Nah, pertama kita pahami satu persatu saja kriteria ya. Nah, kriteria kalau di dalam KBBI itu sebenarnya bentuk baku dari kriterium, bentuk tidak baku dari kriterium gitu ya. Jadi sebenarnya kalimat kriteria itu yang benarnya adalah kriterium ya. Tapi orang-orang Indonesia sudah membuatnya kriteria gitu. Sama seperti kita misalnya otomasi ya, otomasi arsip. Nah, itu yang benarnya itu automasi kalau di KBBI itu ya. Tapi orang sudah sudah melegitimasi, sudah ini yang benar otomasi gitu ya, otomasi arsip dan orang juga sudah mengakui gitu. Ternyata ya otomasi ya automasi itu ya otomasi gitu kan. Makanya yang lebih familiar dibuat otomasi. Sama seperti kriteria nih. Kriteria ini ya orang menganggapnya tidak baku malah ya, tidak baku dari kriterium. Tapi sebenarnya sama kriteria gitu ya. Nah, kriteria itu kita maknai sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu. Nah, berarti kalau kita kriteria proses penilaian arsip, berarti ya kita akan melihat bagaimana ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu. Makanya tadi kita buat dari nilai gunanya. Penetapannya dari mana? Dari nilai gunanya. Ternyata nilai gunanya ada dua kan? Ada yang primer, ada yang sekunder. Primernya untuk orang-orang kita, untuk di dalam organisasi, memang kita yang menciptakan dan kita juga yang menggunakan. Dan yang pasti penting misalnya gitu kan. Seperti SK tadi kan, kita maknai SK seperti naik pangkat kita misalnya kan, berarti kan itu arsip untuk ya yang di dalam organisasi itu yang menciptakan ya. Jadi di intern ya. Jadi intern organisasi. Nah, sementara yang berdasarkan ekonomi berdasarkan nilai sejarah, nilai guna pendidikan misalnya, berarti itu orang-orang dari luar. Nah, itu kriteria, ukurannya itu. Nanti yang dari ada yang primer, ada yang sekunder ya. Maka ketika ukuran ataupun penilaian yang jadi dasar itu sudah ditetapkan, terakhirnya tinggal kita tentukan arsip itu, apakah arsip itu akan dimusnahkan ataukah akan disimpan gitu kan. Kalau SK berarti kan kita sudah bisa menentukan ini, oh ini primer ini sangat penting misalnya kan, berarti ya harus kita simpan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi awal kita maknai dulu dari judul itu. Nah, kemudian yang kedua, proses ya. Proses ini adalah runtutan ya, atau runtunan gitu. Runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Itu namanya proses ya. Biasanya proses ini kalau kita jadi pertanyaan itu bagaimana gitu ya. Kalau kita dalam membuat skripsi atau tesis atau disertasi kan apa, bagaimana, mengapa.
Apa itu pertanyaan yes no ya, ya tidak, apa sudah makan gitu. Jawabnya cuman ya atau tidak. Ya Pak, saya sudah makan. Tidak misalnya, atau belum ya, saya belum makan gitu. Apa kalau dia ada pertanyaan apa pengertian kriteria, nah berarti kan langsung menjawab ya, karena dia hanya ya atau tidak gitu kan. Nah kalau dia proses, bagaimana ya, bagaimana cara makan, bagaimana Anda makan? Oh Pak, saya makan ambil piring, ambil nasi, ambil ikan, ambil sambalnya ya, baru kita makan. Jadi tanya proses. Nah jadi itu proses ya. Jadi bagaimana, jadi kalau tadi penilaian proses, berarti bagaimana ukuran yang menjadi dasar dengan prosesnya ya. Prosesnya artinya runtutan perubahan ya, atau peristiwa ya, kayak tadi kalau makan tadi ya, dalam perkembangan sesuatu. Ini kalau makna akademisinya ya, tapi kalau kita contohkan ya seperti itu, bagaimana itu proses, bagaimana cara mandi, berarti prosesnya kan. Tapi kalau dia mengapa, nah mengapa itu dia memerlukan jawaban ya, mengapa Anda makan. Nah, jadi jawabannya tuh karena, biasanya gitu ya, karena saya lapar Pak, karena saya biar sehat badannya, karena saya biar gemuk misalnya kan. Nah itu lebih dari satu ya, mengapa gitu. Kalau mengapa seperti biasanya kalau pertanyaan di disertasi ya, di S3 kalau harus ada mengapanya. Kalau tidak ada mengapanya berarti masih belum ini ya, belum lengkap gitu, karena dia masih dianggap belum ada analisisnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau dicontohkan juga dalam yaitu tadi skripsi, tesis, disertasi. Skripsi apa saja sudah cukup ya. Kemudian bagaimana sudah di S2 itu, karena ada proses ya, membandingkan dengan 3 mengapa gitu, bisa di S3. Tapi kadang-kadang orang sudah membuat tiga-tiganya biar lengkap gitu kan. Oke, ya, ini Siti Wardah sudah hadir ya. Halo Siti Wardah. Hadir ya, kedengar suara Bapak ya Siti Wardah? Ya. Iya Pak, beneran Pak. Oke, baik ya. Ini kita Bapak masih mulai ya. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan tentang kriteria penilaian itu berdasarkan nilai gunanya ya. Ada dua macam nilai guna itu, ada nilai guna yang primer, ada nilai guna yang sekunder. Nilai guna yang primer, nilai guna untuk penciptanya atau internal lah ya. Nah ini jadi memahaminya sederhananya seperti itu. Internal di dalam kantor itu seperti membuat SK. Nah kita nilai SK itu kriterianya, oh ini SK masuk dalam primer gitu ya. Kemudian yang sekunder itu dari luar organisasi, yang eksternal ya. Dia alasannya untuk orang lain misalnya. Oh ini arsip disimpan karena ada nilai sejarah. Kita mengumpulkan arsip misalnya sejarah kota Palembang. Kemudian kita simpan, kita arsipkan. Nanti orang-orang yang mau membuat penelitian sejarah kota Palembang datang ke kantor kita, ataupun kita sudah kasihkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia, ke ANRI itu. Nah, jadi gunanya untuk orang lain, untuk umum ya, eksternal gitu. Nah, jadi dua itulah ya kriteria nilai arsip yang kita gunakan. Nah, ini tadi sebenarnya ada tindakan lanjutannya ya. Kalau kita sudah dinilai dengan dua macam itu, maka ada dua keputusan nanti. Ada yang mau dimusnahkan atau mau disimpan secara permanen yang kita anggap sebagai arsip. Baik, itu ya. Tadi baru kita artikan, kemudian kriteria diartikan sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu. Nah, itu kriteria. Makanya tadi kriteria
kriteria proses penilaian arsip, berarti bagaimana ukuran yang menjadi dasar untuk membuat arsip itu ditetapkan apakah dimusnahkan atau disimpan. Itu ya. Kemudian proses tadi sudah Bapak sampaikan. Proses itu runtutan ya, runtutan perubahan, kemudian peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Tadi ya, artinya jika dalam pertanyaan biasanya bagaimana ya. Jadi sudah di ini proses ya, dianggap sebagai proses. Oke, ini ada Risa juga sudah masuk ya. Nah, misalnya dalam kalimat, misalnya proses kemajuan sosial berkembang terus misalnya. Nah, berarti kan situ ada kalimat proses itu di situ dimaknai sebagai runtutan atau peristiwa ya. Kemajuan sosial misalnya itu berkembang terus. Nah, itu makna dari proses ya. Bisa juga proses itu dimaknai sebagai rangkaian ya. Tadi runtutan, rangkaian, misalnya rangkaian tindakan tadi ya. Kalau kita Bapak contohkan tadi masalah bagaimana makan, proses makan seperti apa misalnya, itu tadi kan ada ambil piring, ambil sendok, ambil nasi. Nah, itu jadi rangkaian tindakan perubahan ya, yang menghasilkan sesuatu misalnya, itu dianggap sebagai proses ya. Kemudian yang terakhir kriteria proses penilaian ya. Penilaian menilai kadar kegunaan ya, bisa ya, proses atau cara perbuatan menilai ya, penilaian ya. Kita kemarin sudah bisa memaknai penilaian, ada juga memberikan angka ya, memberikan harga. Nah, itu kan menilai ya. Kalau kita ada perkembangan kemajuan desa, kita bisa nilai misalnya, oh ini sudah bagus apa belum gitu ya, perkembangan di desa itu. Nah, itu menilai ya. Misalnya ada kalimat penelaahan dan penilaian yang lengkap. Nah, berarti di dalam penilaian itu di situ ada mutu, ada kadar, ada harga. Nah, itu penilaian. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau arsip kita sudah tahu ya, arsip adalah rekaman atau rekod yang disimpan secara permanen karena alasan pendidikan, pengetahuan, hukum ya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ternyata kita baru tahu sekarang bahwa apa yang disebutkan oleh arsip itu, pengertian arsip itu sebenarnya nilai guna sekunder tadi ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa merevisi pengertian itu ya. Jadi tadi kita katakan bahwa pengertian arsip itu adalah rekod atau rekaman yang disimpan secara permanen karena alasan pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Ternyata ini ketika kita belajar kriteria proses penilaian arsip, itu dianggap sebagai nilai guna sekunder ya. Nah, ternyata ada nilai guna primer itu. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang dibuat oleh penciptanya sendiri. Nah, itu kalau kita mau buat memaknai arsip itu ya, nah kita sudah bisa merevisi itu pengertiannya ya. Nah, ada kalimat arsip dibuat bagi penciptanya. Nah, itu berarti kalau kita buat arsip adalah rekod atau rekaman ya, baik berupa gambar, teks, video yang disimpan karena alasan kebutuhan pencipta. Nah, itu ya, kebutuhan penciptanya, kemudian sejarah, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu bisa lengkap. Berarti kan nanti kita nilai gunanya ada nilai guna primer, ada nilai guna sekunder. Berarti kalau kita buat buku, misalnya kita buat buku ya, nah pengertian arsip sudah bisa lebih lengkap lagi ya. Karena apa yang diartikan oleh orang selama ini itu pengertian arsip secara sekunder gunanya, nilai guna sekunder. Karena dibilang arsip adalah rekaman atau rekod
yang disimpan karena disimpan secara permanen ya, karena alasan sejarah, pengetahuan, pendidikan, ekonomi, hukum ya, gitu ya. Nah, ternyata itu adalah nilai guna sekunder ya. Primernya arsip digunakan untuk yang menciptakannya sendiri tadi ya, kita misalnya kayak Bapak misalnya mau membuat apa ya, katakanlah kita pegawai di sana membuat SK tadi kan, berarti kan untuk kita itu intern. Nah, jadi itu ya, ada sekundernya. Atau misalnya kalau mau dengan bahasa lain lagi, arsip adalah rekaman atau rekod baik berupa teks, video, audio yang berguna baik secara primer dan sekunder, misalnya gitu ya. Primernya untuk kepentingan sendiri, sekundernya untuk kepentingan orang lain yang meliputi misalnya sejarah, hukum, sosial, ekonomi, budaya, lain-lainnya ya. Nah, itu ya. Jadi kita hari ini sudah bisa mengartikan ya, karena ini jurusan kita ya, arsip. Nah, arsip sudah sangat jelas berarti ya, sudah lengkap. Kalau kita ditanya, kita kuliah di ilmu arsip, apa sih sebenarnya arsip? Ya, sebutkan aja dengan bahasa kita bahwa arsip adalah rekod atau rekaman ya, baik berupa teks, video, audio misalkan, yang disimpan secara permanen karena alasan primer dalam sebagai kebutuhan diri ya, kebutuhan kita pencipta, dan juga kebutuhan sekunder yang meliputi sejarah, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain ya. Nah, itu kemudian disimpan di depo arsip. Nah, misalnya, jadi itu lebih lengkap lagi ya. Itu ya, kita dari judul kita sudah Bapak uraikan. Nanti juga Bapak minta pendapat 2 orang ya. Tapi ini sebelumnya Bapak absen dulu ya sementara. Ini sementara kadernya, nanti di absen lagi di yang terakhirnya. Ini yang sudah hadir. Ntar ya Bapak cek dulu. Oke. Sulastri ada ya? Sulastri ada ya? Halo? Siti Wardah? Ya, hadir Pak. Ada ya? Popi ya? Popi ada? Iya Pak. Popi nanti lihat ini ya, lihat jawaban dari, mungkin bisa diupdate lagi karena namanya nama Popi sudah ngumpul kan? Sudah ngumpul belum? Sudah Pak. Nah, coba nanti dicek lagi ya, Bapak diperbaiki karena itu namanya sepertinya namanya salah ya. Nanti ini apa? Coba dicek lagi nanti ya. Takutnya nanti ini apa? Bapak koreksi yang lain ya. Karena yang tadi baru 2 orang yang Bapak cek, yang Bapak kasih nilai baru Siti Wardah ya. Kemudian Aman Maulana ada nggak? Ini baru ini ya. Oh, belum ya. Ardiansa. Kemudian Risa ya. Risa hadir ya? Hadir Pak. Ya, Risa. Ardiansa tadi? Ardiansa hadir? Hadir Pak. Ya. Aman Maulana juga ya. Aman Maulana. Oke. Aman Maulana. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru 6 orang ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Ya. Baik, tadi sudah Bapak sampaikan pengertian dari kriteria proses penilaian arsip secara keseluruhan. Tadi kriteria adalah ukuran ya, ukuran yang menjadi dasar untuk menilai. Kemudian prosesnya itu runtutannya ada runtutan peristiwa perubahannya ya. Kemudian juga penilaian adalah kadar atau harga ya, atau juga mutunya ya. Lalu kemudian apa yang dinilai adalah nilai guna arsip. Nilai guna arsipnya ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Primernya nilai arsip untuk guna kita sendiri,
penciptanya, yang sekundernya untuk orang lain yang di luar organisasi eksternal. Lalu kemudian setelah dua penilaian itu, maka gunanya untuk apa? Untuk menjadi keputusan apakah arsip itu disimpan atau tidak. Nah, dari apa yang Bapak jelaskan itu, coba mungkin dua orang menjelaskan kembali, kemudian baru kita masuk di materi yang berikutnya. Mungkin bisa Ardiansa ya? Ardiansa ada? Ada Pak. Ardiansa bisa coba bisa pahami apa yang maksud kriteria penilaian proses arsip itu sebenarnya bagaimana, dari pengertian atau apanya ya? Silakan. Baik Pak. Pada materi hari ini yaitu kriteria dan proses penilaian arsip. Dapat kita ambil kesimpulan pada materi ini yaitu suatu kegiatan atau tahapan-tahapan untuk mengukur atau dasar dalam menentukan nilai guna suatu arsip ataupun dokumen. Nilai guna itu terbagi menjadi dua, yaitu nilai guna primer yaitu kita sendiri atau pencipta arsip. Yang kedua itu nilai guna sekunder. Dapat disimpulkan itu nilai guna yang eksternal atau berfungsi bagi orang lain. Seperti mana yaitu arsip bernilai guna sekunder yang dijadikan sebagai bukti sejarah untuk memori generasi muda, Pak. Ya. Ya, baik. Lengkap ya, Ardiansa sudah menyampaikan. Jadi itu sampai kapan artinya kan ini kita ya, sudah kita pahami sekarang ini yang di arsip, bahwa kenapa arsip harus dinilai gitu kan? Karena kita ya ada dua tadi yang harus dinilai, ada yang sekunder, ada primernya. Kemudian pada akhirnya yang apakah mau disimpan secara permanen ataupun akan dimusnahkan, kita sudah tahu, yang lihat dari dua hal itu. Nah, hanya yang jadi perlu kita diskusikan bersama nanti, mungkin lihat yang primer itu apa saja. Nanti kita mungkin di modul yang selanjutnya yang kita akan bahas ini, mudah-mudahan ada gambaran lagi. Tetapi secara umum kita sudah bisa mengartikan bahwa ya tadi ya, arsip, bahkan kita sudah bisa membuat pengertian arsip yang baru ya. Artinya maksud bukan yang baru, artinya kita punya logika bahwa selama ini orang membuat pengertian arsip karena alasan sejarah, alasan hukum, alasan ekonomi. Ternyata itu hanya sebagian karena kebutuhan sekunder gitu kan. Nah, sementara ada yang primernya yang belum termasuk. Makanya tadi kita coba buat bahwa arsip disimpan karena alasan untuk penciptanya sendiri, kebutuhan pencipta gitu kan. Kemudian juga ada kebutuhan yang sekundernya tadi karena alasan sejarah dan lain-lain. Yaitu ini ya, bisa saja karena itu teori, itu konsep ya. Berarti Bapak sampaikan bahwa baca dulu pengertian secara umumnya, baru kemudian kita maknai dengan yang kita pahami dengan bahasa kita gitu kan. Kalau seperti itu kan kita tinggal ya buat saja arsip. Bahkan secara sederhananya arsip rekod yang disimpan karena alasan primer dan sekunder, akhirnya begitu cukup ya. Primernya kita sudah tahu, sekundernya kita sudah tahu ya, sehingga kemudian disimpan di depo arsip atau di lembaga arsip yang berwenang gitu kan, yang selanjutnya nanti bisa digunakan ya tadi secara eksternal dan internal ya, sekunder maupun primernya. Baik, satu lagi dari yang putrinya ya, yang ceweknya, silakan. Poppy tadi kedengaran ya, Poppy? Poppy ada? Poppy Sabrina? Ada Poppy? Kalau belum, nah balik lagi ke Siti Wardah. Siti Wardah kedenger ya? Halo? Halo Siti Wardah?
Siti Wardah ada? Ini dia kenal ya. Sulastri? Atau Risa? Risa silakan. Sebelum Bapak lanjutkan ya. Risa, halo, kedenger nggak suara Bapak ini? Ya, Siti Wardah ya. Ya, Siti Wardah aja. Bisa jelaskan ya apa maksud dari kriteria proses penilaian ini ya yang Siti Wardah pahami terkait dengan tentang arsip ini. Silakan. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, kalau kriteria itu adalah dari penilaiannya Pak. Jadi kalau untuk proses itu adalah penuntutan dari penilaian arsip itu sendiri. Jadi bisa disimpulin kriteria adalah dasar dari penilaian proses arsip itu Pak. Ya, itu ininya ya apa? Oke, pada saat kita mau menilai arsip ada kriterianya. Kriterianya di situ ada mulai dari apa tadi yang ukuran ataupun menjadi dasar penilaian, kemudian ada runtutannya. Nah, tadi yang dinilai apa? Kualitas mutu Pak. Ya, kualitas mutu atau nilai gunanya. Tadi sudah, itu nilai gunanya tadi dibagi dua ya, apa? Dibagi dua, yaitu nilai guna primer. Kalau nilai guna primer adalah nilai guna yang dikhususkan untuk lembaga itu sendiri, baik warganya ataupun instansinya. Sedangkan nilai guna sekunder itu untuk kepentingan umum atau orang yang di luar dari lembaga. Ya, setelah dinilai kan kita ada kriterianya, ada proses, ada runtutannya. Kemudian kita jelas dinilai dua macam, ada yang primernya, ada yang untuk eksternal, ada internalnya. Lalu terakhir keputusannya apa? Keputusannya juga dua ya? Ini juga Pak, disimpan atau dimusnahkan. Ya, setelah itu kalau sudah ada keputusan disimpan dan dimusnahkan, paling terakhir kita tinggal menyerah apa terakhir ya? Menyerahkan Kalau ke dia disimpan, diserahkan kepada lembaga kearsipan pusat. ya, Kalau dia dimusnahkan, langsung bikin ini Pak, berita acara dan Berita acara. bikin tim untuk melaksanakan pemusnahan Pak. ya. Berarti sudah jelas ya, sudah lengkap. Bapak pikir sudah paham ini ya, yang ini apa terkait dengan kriteria penilaian ini. Bahkan itu tadi Siti Wardah lengkap tuh dari mulai makna kriterianya, kemudian apa yang akan dinilai ya. Setelah dinilai mau dimusnahkan atau disimpan, baru kemudian diserahkan ya, diserahkan. Oke, baik ya, kita sudah dari sebagai pendahuluan, sebagai prolog awal kita sudah tahu ya, sudah paham. Nah, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Lihat di materi yang sudah Bapak kirim ya. Bentar ya Bapak, ini agak batuk. Oke. Jadi kriteria proses penilaian arsip itu ini di modul 5 ya. Ada dua subtema. Pertama kita akan melihat kriteria nilai guna arsipnya. Kemudian proses penilaiannya ya, yang kita tadi sudah gambarkan secara umum ya. Yang
kriteria nilai guna arsip itu nanti ada nilai guna primer dan sekunder, kemudian kriteria lainnya. Jadi kita sudah memberikan penilaian kenapa arsip ini mau dinilai. Nilainya ada dua, ada nilai sekunder, ada nilai primer. Dulu kita hanya tahu dari nilai sekunder saja. Ternyata nanti kalau sudah dua itu masih ada lagi, ada nilai kriteria lainnya. Nah, kriteria lainnya itu apa? Berarti ini lebih lengkap lagi nanti ya. Sudah kita ada sekundernya, ada primernya, kemudian juga kita ada, ternyata masih ada yang kriteria lain gitu, selain dari yang kedua itu sebagai tambahan. Jadi sebenarnya dari dua itu aja sudah cukup kan, tapi ada kriteria lain, berarti ini lebih lengkap lagi. Nanti kita apa saja itu yang kriteria lain juga kita akan coba lihat. Nah, kita langsung saja ya ke ininya apa? Ke persubnya. Maaf ya ini lagi musim nih ya, musim batuk ini. Nah, ini kriteria proses penilaian arsip. Ini mungkin bisa dilihat di modul ya, karena ini juga Bapak menyelesaikan dari modul. Jadi dalam hal penilaian, proses penilaian ya, ada 4 di situ ya. Pertama, tadi kita sudah maknai kriteria proses penilaian. Tapi ini ada 4 hal ketika kita akan yang perlu diperhatikan ketika dalam proses menilai sebuah arsip. Yang satu katanya memperhatikan hubungan antara berkas yang satu dengan berkas yang lain. Oke, berarti memperhatikan antara berkas yang satu dengan berkas yang lain. Kita tahu tadi hanya secara umum ya, bahwa arsip ini ada nilai guna sekunder, ada nilai guna primer ya. Kriteria nilai yang lainnya kita belum tahu ya, nanti kita akan lihat. Nah, tapi ketika kita mau menilai sekunder dan primer, yang pertama kita lihat dulu katanya arsip ini ada hubungan nggak dengan berkas dengan yang lainnya misalnya kan. Nah, kalau kita misalnya membuat SK, nah SK itu biasanya saling berhubungan ya. Mungkin kalau kita mau naik pangkat dari 2A, dari 3A ke 3B misalnya kan, nanti harus ada yang 3A-nya dulu, syarat terakhir biasanya. Kemudian selain dari itu misalnya ini SK terakhir harus dimajukan, misalnya kalau ada karpeknya, kartu pegawainya ada tidak misalnya kan. Kemudian gaji berkalanya ada tidak, setiap 2 tahun berubah. Kemudian DP3 kalau dulu ya, daftar nilai pegawai ya, nilai kegiatan pegawai, atau sekarang misalnya SKP ya. Nah, jadi ada nilai 1 tahunan yang harus dilengkapi misalnya. Itu kan berarti kan ternyata kalau kita mau mengarsipkan salah satu arsip SK saja, nah ini ada nggak keterkaitan dengan arsip-arsip yang lainnya ya, yang baik dia menciptakannya maupun juga dalam hal penggunaannya ya. Nah, itu harus ditelusur juga. Ditelusur ada keterkaitan enggak antara satu arsip dengan yang lainnya ya. Bahkan kemungkinan penomoran dan lain-lain itu, sehingga ya harus dicek gitu ya, sehingga memang arsip ini benar-benar ada kaitannya. Misalnya dia keluar SK bulan di penomoran aja ya, misalnya ini lembaganya, misalnya kalau Bapak contohkan misalnya di Win misalnya kan ya. Jadi Win itu dibuatnya misalnya tinggal suratnya ini di penomoran B atau rahasia atau
biasanya ada dua itu ya, biasa dan rahasia. Misalnya biasa berarti B strip 012 misalnya, garis miring. Kalau kami di UIN itu UN 9. Oh, berarti lembaga itu Universitas Islam Negeri Raden Patah misalnya yang ke-9 di Indonesia. Baru garis miring, ini suratnya KP Kepegawaian titik 01. Oh, berarti ini urusannya dengan kenaik pangkat misalnya. Nah, itu kan sebenarnya ada kaitan ya. Terus garis miring lagi, bulannya berapa misalnya. Oh, ini surat ini dikeluarkan bulan 11, berarti 11 Romawi, baru tahunnya. Nah, itu semuanya berhubungan dan ada maknanya gitu. Oh, ternyata dari nomor saja kita sudah bisa lihat itu. Nah, kalau orang dapat SK, kemudian ini nomornya kok bulannya bulan tanda tangan di bawahnya misalnya November gitu. Ternyata di atasnya dibuat Romawinya 3. Berarti itu ada kesalahannya, ada kaitannya. Tidak akan mungkin nanti ini nomor suratnya salah gitu kan. Nomor suratnya bulan, masa dikeluarkannya bulan 3 misalnya kan. Harusnya ya sama bulan 9 kayak gitu kan, karena sesuai dengan ini format penomorannya. Nah, itu juga dicek ya. Pada saat kita mau dinilai dari nomor saja kita sudah bisa menilai ya bagaimana surat itu. Belum nanti di tanda tangan di bawah suratnya. Ada nggak misalnya yang diparap oleh kasub atau kabak atau kasih ya, baru tanda tangan pimpinan. Nah, itu saking ini ya, ada keterkaitannya. Jadi jangan-jangan arsip yang dibuat ini arsip yang instan misalnya kan, tanpa melalui proses. Sama seperti kita kalau kita membuat jurnal untuk pindah misalnya dari kalau dosen ya, pindah mau jadi profesor misalnya, dilihat ini apa jurnalnya, maka akan dilihat nanti rekam jejak ini ya, rekam jejak pembuatan jurnal itu. Benarkah jurnal itu melalui proses pengiriman, tanggal berapa dikirim, tanggal berapa diedit, tanggal berapa direvisi gitu kan, sampai terakhir baru diterbitkan jurnal itu. Nah, itu kalau itu tidak ada korespondensinya namanya ya, korespondensinya tidak ada dari email, dari jurnalnya misalnya. Nah, itu kita tidak akan diterima, dan jurnalnya nanti mau jadi profesor tidak bisa gitu. Nah, itu ya, jadi ada hubungan, ada keterkaitan satu berkas dengan berkas yang lainnya. Ini ya, jadi yang pertama, ada nggak hubungan satu dengan yang lain? Itu kita maknainya seperti itu, atau mungkin bisa dimaknai dengan keterkaitan. Kalau misalnya kita mau buat MOU misalnya dengan dari Universitas Terbuka dengan UIN Raden Patah Palembang, kemudian sudah selesai MOU, Memorandum of Understanding misalnya kan. Oke. Ada nggak lanjutannya misalnya? Dilanjutkan dengan MOA misalnya, Memorandum of Agreement, berarti kesepakatan. Nah, itu kan berarti kan ada hubungan sebelumnya. Kalau dia langsung MOA misalnya, ini kok kita belum pernah saling kesepahaman gitu kan, kok sudah tiba-tiba membuat langsung keputusan gitu kan. Jadi biasanya dia ada proses. Atau kalau misalnya dia mau cepat ini Pak, karena kita berada di luar daerah, di luar negeri misalnya, kita langsung saja misalnya MOU langsung MOA misalnya, sehingga pada saat ada kegiatan kita sudah ada kesepakatan di dua lembaga itu. Kalau ada mahasiswa mau dikirim ke luar negeri di universitasnya, ternyata lembaga juga sudah saling ada kesepakatan. Nah, suratnya itu pada saat kita melihat ini, kita mau mengarsipkan MOU, MOA misalnya kan, mana MOU-nya gitu kan, mana sebelumnya. Kalau ada, baru ini artinya sudah ada saling berhubungan antara berkas satu dengan berkas yang lainnya. Oke, itu ya. Jadi yang pertama adalah ada keterkaitan antara satu dengan berkas yang satu dengan berkas yang lain. Kemudian
Sini ada penilaian berdasarkan kegiatan dokumentasi organisasi yang bersangkutan. Nah, kita maknai saja penilaian berdasarkan kegiatan dokumentasi organisasi yang bersangkutan. Oke. Penilaian berdasarkan kegiatan dokumentasi organisasi yang bersangkutan. Dokumentasi organisasi yang bersangkutan. Kadang-kadang kita menilai satu berkas, yaitu tadi ya, tadi Bapak sampaikan ada korespondensinya ya. Ada rekam jejaknya gitu kan. Kalau kita mau menilai misalnya ini biasanya diakreditasi ya. Kalau kita UT atau misalnya universitas lainnya yang adakan akreditasi, nanti dibilang saya punya sertifikat internasional misalnya gitu ya. Si A memiliki sertifikat internasional. Maka penilaian dokumen tadi ya, penilaian dokumen yang ini tadi, yang penilaian berdasarkan kegiatan dokumentasi organisasinya, ya ditanya nanti mana surat pemberitahuan bahwa kita mau jadi narasumbernya misalnya gitu kan. Mana permintaan kesediaan menjadi narasumber, ada misalnya kan, sudah ada. Kemudian setelah diterima, apakah lembaga itu mengirim ya, membuat surat tugasnya misalnya kan, surat tugas untuk yang bersangkutan untuk berangkat. Nah, sudah ada berangkat, berarti sudah 2. Kemudian mana contoh flyernya, kalau misalnya ini ada spanduk atau flyer kegiatannya seperti mana gitu, ada tidak gitu kan. Nah, kan itu dinilai dokumennya ya. Setelah ada itu baru kemudian mana sertifikatnya, mana materinya. Jadi banyak ya. Sudah mana materi yang disampaikannya. Jadi sudah sampai seperti itu. Jadi penilaiannya berdasarkan kegiatan yang dia lakukan. Makanya dia, kalau kita akreditasi itu berhati-hati ya. Kalau kita bilang, Pak, saya sudah pengabdian masyarakat PKM, wah itu dikejar itu. Ini sertifikatnya, sudah ada sertifikatnya. Mana nih kesepakatan dengan lembaga yang daerah yang mau kita adakan pengabdian masyarakatnya? Ada nggak MOU-nya? Ada MOA-nya? Mana foto-fotonya? Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya berbasis kegiatan dokumen dalam organisasinya. Jadi semuanya basisnya dokumen, data gitu, arsip. Makanya kemarin Bapak sampaikan akhirnya arsip yang ditanya itu kan, mana arsip foto-fotonya gitu. Walaupun kita anggap bahwa foto-foto itu sebenarnya belum jadi arsip, Pak, baru rekod gitu, rekaman aja gitu kan. Nanti kalau disimpan secara permanen baru arsip statis, dia masih arsip dinamis. Kalau kita sekarang kan bisa pahami seperti itu. Nah, tapi itu yang ditanya, yang dikejar ya. Jadi bagaimana penilaian terhadap dokumennya itu. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, memperhatikan arti dari sumber arsip yang menciptakan dan memperhatikan kedudukan masing-masing unit organisasi, struktur pemerintahan, dan kegiatannya. Jadi ini memperhatikan arti dari sumber arsip yang menciptakan dan memperhatikan kedudukan masing-masing unit organisasi. Nah, berarti ini sudah lari ke ini ya, ke organisasinya ya. Kalau kita ini memperhatikan arti dari sumber arsip dan kedudukan masing-masing dari unit organisasi, struktur pemerintahan, dan yang lain-lainnya. Jadi pada saat kita memang mau mengarsipkan, menilai satu arsip,
Nah, itu dicek dulu nih dari lembaga mana gitu ya. Kalau misalnya ijazah berarti dari perguruan tinggi ya. Kalau kita arsip dari daerah, dilihat aja dari apa? Dari tanda tangan siapa gitu kan. Tanda tangan pimpinannya. Nah, itu kita sudah bisa menilai dari organisasinya. Jadi kita maknai di sini menilai lembaga dan struktur organisasi. Berarti kalau dia arsip daerah misalnya ya, arsip daerah provinsi, nah, nanti kabupatennya, desa, terus yang di desa lurah, RT dan RW, RT misalnya kan. Jadi ini kedudukan dari lembaga mana yang mengeluarkannya ya. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar kita untuk menilai ya. Oh, ini arsipnya dari perpustakaan, dari misalnya dari daerah ya, arsip Arpusdok ya, kalau di Palembang ada arsip perpustakaan dan dokumentasi, malah jadi satu ya kalau di Kabupaten Kota Palembang, tapi sekarang sudah misah. Sekarang jadi kearsipan dan perpustakaan dan kearsipan malah gitu ya, malah masih ada yang digabung. Nah, misalnya katakanlah Bapak contohkan ini yang di perpustakaan misalnya. Kalau kita misalnya di perpustakaan desa, Bapak pernah nilai perpustakaan desa, maka kita cek dulu arsip SK pendiriannya. Pertama dia ada SK pendirian desa. Karena kalau kita ini beralih dikit ya, kalau misalnya kita di perpustakaan tapi Bapak melihat arsipnya gitu. Jadi kalau di perpustakaan itu, perpustakaan bisa berdiri karena ada 3, misalnya ada gedungnya, ada SK pendiriannya, ada bahan pustakanya, hanya 3 itu lah. Makanya Bapak tanya, mana nih arsip pendiriannya? Kan Bapak tanya arsipnya. Oh, ternyata arsipnya ada Pak, saya hanya dapat dari lurah. Oke, berarti sudah sah ya, kita ini di lembaga yang paling menaunginya, karena yang paling katakanlah karena ini kelurahan, berarti ini yang paling rendahnya di situ di kelurahan gitu kan. Tapi Bapak tanya lagi, apakah SK yang dari kelurahan ini sudah bisa dinaikkan ke Diknas misalnya, atau di Departemen Pendidikan ya. Nah, di pendidikan kalau dia ada SK, oh ternyata ini pendirian perpustakaan ini ada arsipnya Pak, ada saya buat dari Dinas P dan K misalnya, pendidikan. Oh, berarti dua. Nilainya pun berbeda nanti ya. Kalau dia sudah dari desa misalnya nilainya hanya 10. Kalau dia sudah ada SK dari Diknas, oh ini 20 misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menilai dari lembaga organisasi, struktur organisasi yang mana gitu. Nah, kalau dia naik lagi satu tingkat lagi, oh ini dari perpustakaan nasionalnya ada misalnya. Atau kalau arsip juga seperti itu, dari arsip dari kabupaten kota misalnya kan, provinsi, kemudian perpusnas. Nah, ini berarti sudah berdasarkan siapa yang mengeluarkan lembaganya, ini lebih kita anggap lebih punya kekuatan hukum yang sah gitu kan. Itu ya. Jadi ada dari kita ngelihat dari organisasinya, kemudian dari rekam jejak dokumennya, kemudian juga hubungan antara berkas satu dengan yang lainnya ya. Nah, baru yang terakhir ini yang 4, memperhitungkan biaya pemeliharaan. Oke. Berarti ada 4 ya, memperhitungkan biayanya. Jadi kalau kita catat biar kita hafal itu, 1, pada saat kita ingin menilai kriteria tadi yang ada sekunder, ada primer dan kriteria lainnya itu, 1 kita lihat hubungan antara satu berkas dengan berkas lain kan. Kedua katanya ada rekam jejak penilaian. Yang kedua ini penilaian berdasarkan kegiatan dokumentasinya ya, kegiatan dokumentasinya, rekam jejaknya, berarti kan rekam jejak arsip itu. Baru organisasinya, baru nanti biayanya ya. Nah, itu ada 4 hal. Biaya
pemeliharaan kalau di sini ya, biaya pemeliharaannya, memperhitungkan biaya pemeliharaannya. Nah, karena ya orang bukan hanya arsip saja ya, di dunia bisnis pun biasanya kita sudah perhitungkan itu untung ke depannya. Oh, ini kalau kita mau mengarsipkan misalnya sertifikat gedung dan tanah katakanlah, jadi sertifikatnya gitu ya. Pada saat kita ini sudah primer atau sekunder, anggaplah kita primer nih, kalau kemudian pasti kita simpan secara permanen. Lalu kemudian pada saat mau disimpan, Pak, ini karena ini arsip yang sangat penting, ini kan arsip untuk gedung kita. Bagaimana kalau kita simpankan di notaris misalnya gitu ya? Di notaris, maksudnya disimpan di, kalau di Palembang, kalau di kita di kota-kota besar biasanya ada, kalau kita punya surat berharga, punya surat wasiat, punya surat apa, itu disimpan melalui pengacaranya, kemudian disimpan di ya apa ya, notaris atau apa, tempat memang untuk menyimpan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti arsip itu ya. Nanti mungkin dalam 1 tahun kita bayar misalnya gitu kan, ada ininya ya, tapi terpelihara keamanannya ya, tidak bisa misalnya ngambil kecuali pihak lembaga ya, atau yang lainnya misalnya. Jadi dengan seperti itu berarti kan kita hitung biayanya itu kan, kita hitung biayanya berapa disimpan, ini berapa tahun mau kita simpan, 5 tahun misalnya. Nah kalau 5 tahun misalnya setahunnya 1 juta, berarti harus kita butuh 5 juta untuk biaya ini ya, untuk biaya penyimpanan arsip yang kita simpan gitu ya, kita simpan di notaris misalnya kan. Nah jadi seperti itu ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita menilai satu buah arsip. Kemudian kita nilai guna, berarti ini rangkaian lanjutan dari yang tadi ya, sudah kita nilai dua-duanya, sekundernya, primernya, baru kemudian ini mau sebelum kita serahkan, sebelum kita simpan secara permanen, dinilai proses arsipnya itu kan. Arsipnya mulai dari ya, bagaimana hubungan antara satu berkas dengan yang lain, kemudian rekam jejak berkas arsip itu dibuat, organisasi apa yang kita anggap sebagai yang paling tinggi memutuskannya, baru kemudian biaya pemeliharaannya. Itu ya, itu kriteria proses penilaian. Nah, dikit lagi nih satu ini. Nah, kriteria proses penilaian tepat rekod ya dan arsip yang optimal dalam program pengurangan atau penyusutan arsip. Ya ini seperti tadi yang disampaikan, keputusan terakhir ya, mengurangi penyusutan tadi ya, penyusutan arsip tadi, waktu jadwal retensinya sudah dibuat, baru kita ini ya kita simpan misalnya. Antara hubungan nilai guna arsip untuk memberikan kepastian tentang lamanya arsip disimpan dan kapan harus dimusnahkan. Oke. Nah ini kita bisa misalnya contohkan tadi ya, Anda jenis arsip surat yang sifatnya sebagai pemberitahuan tentang kegiatan rekreasi. Apakah jenis arsip ini akan bertahan dalam waktu lama? Penilaian tergantung dari Anda dan kebutuhan organisasi. Oke, kita akan membuat ini ada ilustrasi, membuat satu surat, satu arsip ya, judulnya pemberitahuan tentang kegiatan rekreasi. Ya, pemberitahuan kegiatan rekreasi. Nah, itu kita sudah bisa menilai ya, kalau ada arsip yang seperti itu, kira-kira bertahan lama, berapa lama ya bertahan di organisasi. Dianggap mulai dari arsip itu dinamis,
dinamis aktif, arsip aktif, inaktif ya, baru statis gitu ya. Nah, kemungkinan bertahannya ya ketika kita buat, kemudian kita jadwalkan, misalnya kita mau adakan rekreasi bulan 1 bulan ke depan, berarti dalam waktu 1 bulan ke depan itu sudah itu aktif, masih aktif ya, masih dinamis, masih aktif ya, mungkin dipoto, difilekan, dikirimkan di grup, kemudian ini ada pemberitahuan untuk rekreasi sudah ditandatangani oleh kepala kepala dinas misalnya kan, bahwa kita mau rekreasi ke, katakanlah ke Singapura misalnya ya, satu tim, satu kantor misalnya, kita berangkat sekalian raker misalnya kan, dan rekreasi dan raker di sana sekalian raker tahunan misalnya, rapat kerja tahunan. Nah itu masa aktifnya ya dinamis ya, pada saat belum belum terlaksana bisa juga itu kita anggap sebagai yang aktifnya. Nah terus, ketika sudah waktu tiba waktunya, kemudian pelaksanaan, berarti sudah mulai berkurang tuh, mungkin dinamis tapi inaktif mungkin ya. Ini surat yang tadi yang pemberitahuan itu sudah tidak dipakai-pakai terus gitu. Kita tinggal ngejar arsip yang laporannya misalkan, bagaimana foto-fotonya dan lain-lain ya, sampai terakhir sertifikatnya. Nah itu jadi ada masa ininya ya, ada masa yang ilustrasikan itu sampai berapa lama dia digunakan di dalam organisasi itu ya. Oke, ini ya, ini yang Bapak pikir sudah ini ya untuk proses penilaian ini, penilaian yang kriterianya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Kalau tadi kan Bapak suruh nyampaikan. Nah sekarang yang bertanya lah ya, 1 orang aja. Sebelum Bapak lanjutkan lagi ke nilai gunanya ya, primer, nilai guna primer dan sekunder. Jadi kita lebih mengembangkan tadi yang ada yang primer dan sekunder tadi ya, nilai guna primer dan sekunder sebenarnya seperti apa gitu. Nah sebelum itu, kriteria ini silakan kalau ada yang ingin bertanya, 1 orang ya. Kalaupun dari Bapak belum ini ya, bisa juga nanti ya yang lain bisa menjawab, boleh silakan. Ya 1 orang ya. Aman Maulana ada? Aman Maulana atau Ardiansyah boleh? Atau Siti Wardah ya, silakan. Sulastri? Ya, siapa? Oke, Aman boleh, Aman silakan tanya. Ini apa saja ya, nanti kita bareng-bareng diskusi ya. Aktif kameranya enggak? Terkait dengan kriteria ya. Oke, Aman silakan Aman Maulana. Kategori penentuan nilai guna arsip, Pak. Gimana? Apakah kategori penentuan nilai guna arsip? Kategorinya ya. Kategori Ya, Pak. penentuan nilai arsip. Ya. Mungkin nanti kalau memang ada di modul kita ya, kategorinya mungkin kalimatnya kategori nilai guna arsip kita ini ya. Tapi ini kita yang sesudah yang kita diskusikan bersama tadi ya. Kalau kategori kan ini ya istilah ketentuan atau misalnya bisa juga unsur-unsurnya ya. Kenapa kategori arsip itu memiliki apa saja kategorinya nilai guna arsip. Tadi secara umum ya, mungkin kita akan mengulas lagi tadi yang sudah kita berbincangkan ya.
tadi ada dua, tadi kan ada yang primer, ada yang sekunder. Kemungkinan juga masuk di kategori untuk menilai arsip ya. Lalu kemudian ada sebelum itu juga kita akan lihat hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika akan menilai satu arsip. Tadi ada mulai dari ada hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian ada juga yang ada yang misalnya organisasinya, bahkan rekam jejaknya dan pembiayaannya. Nah, kalau ditanya misalnya bagaimana menentukan kategori nilai guna arsip ya, ya bisa saja kita lihat dari nilai gunanya, mungkin dari kalau kita sertifikat, misalnya kategori nilai gunanya apa misalnya kan, bisa dilihat secara pribadi, mungkin bisa juga secara lembaga. Bahkan misalnya kita lihat bukan hanya dalam kontennya, tetapi juga bisa juga mungkin melihat fisiknya ya. Nah, kalau kita menentukan kategori-kategori apa yang dilihat dalam satu arsip, yaitu antara bisa dari fisiknya ya, bisa juga dari makna yang terkandungnya. Nah, coba kalau kita lihat dulu ininya ya, makna secara umumnya ya, kategori ya. Kategori itu mungkin kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang perlu di ini ya. Oke, kategori bagian sistem klasifikasi golongan jenis. Oke, ya tadi. Nah, kategori bisa juga penggolongan ya. Nah, penggolongan berarti apa tuh kalau kita maknai ada satu buah arsip, golongan arsip yang biasa misalnya, ada arsip yang rahasia, misalnya ada arsip yang sifatnya segera ya. Nah, makanya dari situ juga bisa kita nilai, oh ini kategorinya arsip yang rahasia misalnya, kategorinya arsip yang dari biasa saja misalnya kan, atau ini segera. Arsip itu begitu dibuat harus segera dieksekusi misalnya, langsung dilakukan tindakan. Kayak dari segi ini dari segi arsipnya rahasia ataupun biasa, itu bisa masuk juga ya golongannya ya. Kemudian juga dari jenisnya misalnya kan, jenis kalau jenis arsip yang misalnya jenis arsip yang ini untuk organisasi misalnya, atau untuk juga bisa untuk pribadi para pegawainya bisa ya. Kemudian apalagi peringkat dalam peringkat tingkatannya juga, misalnya kalau kita di dalam satu organisasi ada yang arsip mungkin yang lebih kita golongkan, misalnya ini arsip penting, tidak penting, misalnya yang biasa ya gitu, bisa juga digolongkan. Kalau kita ini rombongan sertifikat, rombongan SK, rombongan apalagi yang ini dianggap sebagai yang sangat penting misalnya kan. Nah, ini yang biasa saja misalnya. Itu ya. Jadi kategori kalau Bapak maknainya ada juga bisa dianggap penggolongannya sesuai dengan golongannya. Jadi golongan ada yang penting, sangat penting, kemudian juga ada yang tadi dari klasifikasinya. Bisa juga klasifikasi bahwa ini
surat rahasia atau tidak, atau rahasia atau biasa, atau misalnya segera misalnya kan. Nah, itu juga bisa dinilai dari menilai kategori arsip dari dari dua sisi itu ya. Mungkin bahkan lebih lengkap lagi, misalnya ini dinilai dari sampai hal yang terkecil, misalnya dari bentuk fisik dan bentuk bukan fisiknya, lalu kemudian juga ada isinya gitu kan, yang terkandung di dalamnya. Ini walaupun dia klasifikasinya, berarti kan walaupun dia suratnya, kan ada misalnya kita sertifikat, nah suratnya bagus ya, kertasnya misalnya, ada yang hanya selembaran biasa misalnya. Kalau dulu kita, kalau Bapak masih sempat ngalami tuh di SK itu, SK pengangkatan pertama jadi pegawai itu zaman dulu kertasnya hanya kertas ini ya, kalau orang bilang tuh kayak kertas minyak gitu ya, bukan kertas minyak ya, apa, transparan gitu ya. Kalau kita kadang-kadang kita mau ngeri ya, mau ambil ini SK-nya gitu kan, mau sedikit aja udah sobek gitu. Tapi itu zaman dulu ini ya, orang sudah tahu nih golongkan, kalau ngelihat kertas seperti itu SK itu, padahal kertasnya lebih bagus dari kertas, malah kertas untuk membuat surat pengumuman lebih kuat gitu ya. Sementara yang ada SK, nah itu kita tipis ya, tipis kayak transparan. Kalau kita buka kayak gini tuh ketikannya udah kelihatan gitu kan. Tapi itu ya, itu kita nilai ya, walaupun kalau kita penggolongan tadi ya, kalau kita misalnya kriterianya ini kriteria kertas SK ini ya, walaupun kertasnya mudah rusak gitu kan, tapi orang sudah nganggapnya itu penggolongan ke SK. Atau kalau kita misalnya surat sertifikat ya, kalau sertifikat lebih bagus lagi, kita jilid, kita itu ya, bahkan kertasnya kemungkinan kalau kena hujan pun ada yang, kalau zaman sekarang kan ada yang tidak rusak gitu ya, kalau buat sertifikat dan yang lain-lain tuh, itu seperti itu ya. Itu sementara ya dari Bapak. Kalau ditanya bagaimana kriteria penggolongan arsip, nilai guna arsip ya, bisa dari bentuk fisiknya, bisa dari golongan penting tidaknya, kemudian juga bisa dari klasifikasinya ya. Ini klasifikasi artinya kelas-kelasnya, kelas arsip yang biasa, kelas arsip yang rahasia, kelas arsip yang segera misalnya. Atau mungkin nanti silakan kalau ada yang ingin nambahin, Pak, ternyata kriteria penggolongan penilaian itu ada 1, 2, 3. Nah, itu kan kita belum melihat ke bawah ya, ke materi-materi yang ke bawah ya. Tapi ini Bapak maknai secara umum saja. Bagaimana Aman Maulana? Apakah ini kemungkinan yang belum kita diskusikan sudah sampai ke situ, ada kriterianya 1, 2, 3. Kalau di modul kan tinggal sebutkan saja 1, 2, 3 ya. Tapi ini Bapak memaknai bahwa kriteria penggolongan penilaian arsip ya berdasarkan klasifikasinya lah. Klasifikasi arsip yang ini bisa juga dari sana, maksud Bapak dari kayak tadi arsip yang rahasia ataupun biasa ataupun segera. Nah, nanti kita dari situ juga bisa dijadikan patokan atau dasar penilaian untuk menilai pada akhirnya kan arsip ini mau dimusnahkan atau disimpan. Itu ya Aman Maulana? Atau ada ini, ada silakan ya. Halo Aman Maulana? Halo Aman Maulana, kedengaran? Ya, gimana? Ada komentarnya apa? Gimana? Atau penggolongan dari sudut pandang mana ya? Kalau Bapak tadi dari sudut pandang pengklasifikasiannya ya.
Halo? Sudah jelas ya? Iya Pak. Iya, iya, iya. Ya, ya baik. Terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi. Nanti kemungkinan yang lebih detailnya kalau ketemu kriteria penilaian penggolongan arsip 1, 2, 3 ya bisa juga kita ini lagi ya. Tapi intinya sementara Bapak memahami dari pengklasifikasian ini ya dalam menilai suatu arsip juga apa tadi kriterianya ya itu ya penggolongan berdasarkan klasifikasi. Oke, selanjutnya ya kita akan lanjut lagi masih ada waktu. Ini kita akan lihat kriteria nilai guna arsip yang primer tadi ya. Primer tadi ini penentuan nilai guna arsip di negara kita adalah diatur dalam surat edaran ANRI ya. Nah ini jelas ya. Sebentar ya Bapak nutupin. Oke, ini ya. Baik. ANRI tahun nomor 1 tahun 1983 ya tentang penentuan nilai guna arsip. Nah ini bisa saja kalau kita mau cari di undang-undang yang terbaru. Ini mungkin zaman dulu ya. Di zaman dulu ada edaran kepala nih KA ini ya. Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 1983. Nah, ini sudah sudah lama ya tentang penentuan nilai guna arsip. Nah, itu sudah dibuat surat edaran ya. Kemungkinan sekarang bisa dilihat di Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 ya. Kalau arsip kan 2009. Perpustakaan nomor 43 juga tahun 2007. Jadi antara arsip dan perpustakaan itu payung hukumnya ya selisih 2 tahun ya. 29 dengan 2007. Tapi nomornya sama. Ini kalau kita mau mengingatkan undang-undang terkait dengan arsip dan perpustakaan ini ada 2 yang nomornya sama 43 ya tahun 2001 ini perpustakaan 2007 arsip 2009. Nah di situ mulai dari pengertian kemudian arsip itu apa ya kemudian juga jangan-jangan nanti kalau kita cek di situ ada nilai guna arsip juga pengertiannya sudah ada di situ ya karena itu payung hukum kita ya. Kemungkinan dulu kita mendapatkan pencerahan itu dari edaran yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia ya. Tapi undang-undang itu payung hukum kita yang sekarang kan nomor 43 tahun 2009 itu baru nanti dari undang-undang itu kepala arsip ya, kepala bidang kepala dinas kearsipan misalnya bisa menjabarkan ya dari undang-undang itu. Misalnya tadi nilai guna arsip ini secara umum digambarkan di undang-undang itu, baru kita buat juknis dan yang lain-lainnya nanti bisa kita terapkan di lembaga kita itu, tapi rujukannya adalah undang-undang. Kalau misalnya dari pengertian baru kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, nah itu dasarnya itu. Misalnya pustakawan arsiparis mendapatkan royalti kalau ada misalnya prestasi. Nah, sudah dari situ kita ambil besarnya kan. Baru kemudian kita jabarkan. Oh, ini kita akan ada kegiatan ternyata ada pegawai yang punya prestasi. Nah, itu kita tinggal besarannya misalnya pembiayaannya tergantung dengan kemampuan misalnya. Tapi kita narik dari undang-undang itu karena di undang-undang itu sudah mengisyaratkan siapa yang punya prestasi mendapatkan reward misalnya kan. Nah, jadi begitu ya kita karena di undang-undang biasanya tidak disebutkan berapa. Jadi kita masih dibumikan ya istilah bahasanya itu, dijawantahkan dengan bahasa kita, bahkan masuk ke bahasa keuangannya seperti apa. Ya banyak aktivitas-aktivitas begitu
dimasukkan dengan bahasa keuangan, oh ini tidak masuk misalnya, makanya itu disesuaikan. Jadi di undang-undang biasanya masih sifatnya masih umum ya. Artinya sama kalau kita di agama Islam, oh ini Al-Qur'an gitu ya. Di Al-Qur'an kan masih apa ya, gambaran ini, tapi nanti diterapkannya melalui hadis-hadis misalkan, oh ini cara diwajibkan atas kamu berpuasa misalnya. Nah, di Al-Qur'an. Nah, cara puasa itu seperti apa? Nanti hadis ataupun ini yang menjelaskannya ya, ataupun apa penjelasannya itu. Jadi Al-Qur'an dan hadis kayak gitu. Jadi kalau kita juga undang-undang juknis namanya. Juknisnya, petunjuk teknisnya seperti apa gitu. Makanya petunjuk teknisnya kalau di agama ya hadis itu ya, cara berwudu misalnya seperti apa. Mungkin kalau di Al-Qur'an hanya disebutkan kalau kita ingin sholat misalnya harus bersih ya, melalui wudu. Nah, wudu dia tidak dijelaskan 1, 2, 3-nya, tapi di hadis dijelaskan. Sama seperti undang-undang, nanti di juknisnya yang kita jelaskan gitu. Nah, itu ya. Jadi dari undang-undang, dalam tersebut didefinisikan tentang penentuan nilai guna arsip, faktor yang menentukan penyusutan arsip ya, yang nilai guna mutlak perlu dilaksanakan dalam tata kearsipan. Penentuan nilai guna merupakan kegiatan untuk memilahkan arsip-arsip kedua kategori, yaitu ya arsip nilai guna permanen, kemudian arsip yang nilai guna sementara. Oke, ya, oke, ini ya penggolongan juga sama ya, penggolongan juga. Kalau tadi kan penggolongan berdasarkan klasifikasi. Nah ini arsip yang disimpannya secara permanen dan secara sementara. Sebenarnya dua itu ya, dua apa yang dalam aktivitas kearsipan sudah dijalankan sebenarnya. Yang aktivitas sementara itu ya dinamis itu ya. Arsip dinamis, inaktif, aktif. Nah, itu sementara itu kan, sementara dalam proses kayak tadi Bapak sampaikan surat pengumuman untuk rekreasi ya, kesediaan untuk rekreasi atau misalnya pemberitahuan untuk rekreasi. Nah, itu ya mungkin sementara, bahkan sampai sudah jadi pun hanya waktunya hanya berapa itu. Tapi yang satunya disimpan secara permanen. Berarti ini juga menjawab salah satu yang tadi yang ditanyakan Aman Maulana juga ya. Selain dari pengklasifikasian, ada arsip yang rahasia, ada yang arsip yang biasa, ada yang arsip yang segera misalnya kan. Nah, ini juga ada yang di kategori juga, penggolongan juga ya, ada yang permanen, ada yang sifatnya sederhana. Bahkan bisa dimaknai dengan dinamis dengan statis, artinya dua dalam kehidupan aktivitas di administrasinya juga sudah dilaksanakan itu, statis dan dinamis kan. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini ya nilai guna primer dan nilai guna sekunder ya. Nilai guna primer dan sekunder tadi sudah Bapak kita diskusikan di awal ya, bahwa ini nilai guna arsip didefinisikan sebagai dalam surat edaran ya, Arsip Nasional Republik Indonesia 1008 nomor 2-nya ini ya. Ya, dulu kita seperti itu ya. Kalau perpustakaan misalnya Kemenpan gitu ya. Terus ini juga ini edaran-edaran ya. Jadi kalau ada kebutuhan edaran dari kepala arsip, edaran dari kepala perpustakaan, kalau yang perpustakaan ya. Nah, jadi dia dari situ dia memberikan bahwa ini dianggap sebagai kekuatan legitimasi organisasi yang sangat kuat kepala Arsip Nasional Republik Indonesia itu ya, kalau membuat keputusan kemudian dijalankan oleh lembaga-lembaga yang ada di bawahnya ya, provinsi ataupun kabupaten, kota dan kecamatan dan desa gitu ya. Nah, nomor 2 ya, tadi nomor
ialah nilai guna yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan pengguna arsip gitu ya, pengguna ya. Menurut ini bahwa nilai guna dapat dikategorikan menjadi primer dan sekunder. Sudah ini ya. Nah, ini primer adalah diperlukan untuk pencipta arsip, sedangkan nilai guna sekunder adalah lebih kepada yang di luar pencipta arsip seperti kepentingan sejarah. Nah, tadi kita sudah sama-sama kita bahas ya. Primernya untuk orang kita lembaga kearsipan, sekundernya untuk yang di luarnya ya, di luar lembaga arsip. Nah, nilai guna primer adalah nilai arsip yang disarankan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga. Ya, ini juga sudah kita ini ya tadi ya. Nah, nilai guna primer adalah dasar dari arsip yang digunakan dalam penciptaannya, yaitu ini berarti ini menjelaskan lebih kepada untuk yang primer ya. Jadi arsip primer adalah arsip yang di sini ya, nilai guna primer adalah nilai guna yang digunakan dalam penciptaannya, yaitu mendukung kegiatan yang sedang berlangsung, kegiatan administratif sehari-hari dari penciptaan arsip, nilai guna administrasi. Ya, baik. Itu arsip yang dicipta primer tadi kan untuk sendiri ya. Berarti di situ dijelaskan bahwa nilai yang dicipta untuk internal atau sendiri itu pertama adalah katanya di sini yang mempunyai nilai guna administrasi ya, kegiatan administrasi pencipta arsip. Ya, artinya punya nilai administratif. Ya kayak tadi kalau SK misalkan, ya secara administratif ya, nilai punya nilai guna di lembaga itu secara administrasi, kegiatan administrasi ya. Bahkan kalau kita lihat kalau sekarang ya membuat SK itu sudah, karena sistemnya sudah e-arsip gitu ya, e-arsip atau e-office kalau di Windows 4 itu mulai proses administrasinya itu mulai dari pegawai mengajukan, saya kan ada tanda tangan mengajukan, nanti masuk di e-office itu usulan gitu kan. Nah, kemudian sudah usulan, oh ini dosen apa pegawai staf. Nah, kalau dia dosen atau tutor, oh ini yang mau kita nilai adalah angka kreditnya. Oh, angka kreditnya masuk di bagian tim penilai, diusulkan ya kan. Kemudian dicek angka kreditnya, oh angka kreditnya harus masuk dulu sidang senat ya kan. Nah, itu proses administratif ya. Sidang senat memberikan keputusan ini cukup tidak misalnya untuk syarat naik pangkat misalnya, atau misalnya jurnalnya kalau kita lektor kepala atau misalnya profesor, kalau yang dosen ya discontinue apa tidak misalnya jurnalnya ya kan, penelitiannya. Kayak seperti Bapak sekarang ini kan sedang ngusul dari 3A ke 4A gitu ke lektor, karena dosen ya, ke lektor kepala. Nah, itu sudah mulai pertama usul ya. Nah, itu administratif ya. Kemudian ikut sidang senat. Sidang senat, berkas kita disidang senatkan di lembaga kita dulu di sini di kampus kan. Sudah selesai baru diusulkan ke Jakarta. Di Jakarta disidangkan lagi di bagian dikti ya. Nah, dikti nanti nunggu jadwal penilaian. Nah, sudah jadwal penilaian baru nanti dikirim ke biro kepegawaian. Biro kepegawaian baru dibuat ditetapkan dulu paknya ya kalau dosen kan. Nilai angka kreditnya sudah disahkan, baru dikirim ke bagian kepegawaian, baru di SK-kan surat SK-nya. Nah, itu administratif ya. Jadi kegiatan administratifnya ya. Jadi kegiatan guna administratif. Kemudian menyimpan dokumen-dokumen tentang legalitas dan melindungi hak
Nah, ya. Jadi kalau kita membuat sertifikat lembaga, misalnya sertifikat tanahnya, misalnya kalau kita ada kantor, nah itu kan nanti bisa melindungi hak lembaga ya, tidak ada orang mau menggugatnya. Secara administrasi sudah benar ininya ya, kemudian juga secara hukum kita punya kekuatan hukum yang kuat ya, legalitasnya kuat di dalam untuk organisasi. Nah itu untuk yang pribadi ya, untuk yang primer. Kemudian meningkatkan tanggung jawab fisikal dan tanggung jawab fiskal ya, fisikal ya, tanggung jawab fiskal dan tanggung jawab nilai guna fiskal. Nah ya, berarti kan selain dari yang fisiknya juga ada fisikal. Fisikal tuh ya secara kontennya, isinya ya. Kayak tadi misalnya sertifikat fisiknya ya ada, kita selamatkan. Kemudian di dalam sertifikat itu ada nilai fisikal. Misalnya sertifikat ini berlaku misalnya, kan ada juga misalnya ya, atau misalnya ukurannya, nah, ukuran gedungnya berapa misalnya kan, atau misalnya selain dari ukurannya juga kita lihat siapa yang nanda tangannya misalnya kan. Ini bukti kekuatan dari fisikalnya ya, jadi bukan hanya fisiknya. Fisik dan fisikal itu sama dengan isinya sebenarnya ya. Ya, jadi ada 3 hal. Bentar ya. Ada 3 hal yang yang ini maaf nih Bapak, yang berkaitan dengan nilai guna primer ya, mendukung kegiatan administratif, kemudian legalitasnya, kemudian juga tanggung jawab fisikalnya ya. Oke, kalau kita ini ya, ini sekunder ya. Nah, kemudian yang nilai guna primer yang meliputi nilai guna administratif, nilai guna hukum, ya ini legitimasi tadi ya. Nilai guna keuangan, nilai guna ilmiah dan teknologi. Ini lebih luas lagi berarti kan. Sedangkan nilai guna primer, nilai guna sekunder ya, meliputi nilai guna kebuktian, nilai guna informasional. Cuman 2 ya. Jadi tadi yang arsip yang sifatnya sekunder ya. Sekunder itu hanya 2, 1 kebuktian, kedua informasional. Ya ini kan untuk di luar lembaga ya, orang lain butuh kita misalnya dia mau meneliti tentang sejarah misalnya Kota Palembang ya tahun 2000 atau misalnya sejarah bagaimana pembuatan jembatan Ampera di Palembang misalnya gitu kan. Nah itu kan dia hanya untuk bukti ya, untuk kebuktian saja. Lalu kemudian juga informasi, oh tahun itu ternyata ada dibuat oleh zaman Jepang misalnya kan, yang bekerja misalnya selain bahkan orang kita misalnya orang di kerja paksa misalnya, atau gimana ceritanya, itu kita ingin tahu informasi kan. Jadi yang 2 hal itu ya, jadi ada untuk bukti saja, makanya nanti dijadikan sebagai catatan kaki atau misalnya di literatur kan, catatan kakinya kan, karena kita sudah ada bukti ini yang sudah ditulis orang, naskahnya ada misalnya, tahunnya kapan dia dibuat ada gitu kan. Nah itu ya, jadi yang kedua tadi
hanya dua ya, sebagai bukti, kemudian sebagai nilai guna informasi saja ya, informasional. Kemudian memberikan keterangan tentang fakta ya, fakta bagaimana lembaga diciptakan yang diatur, oke. Sedangkan nilai guna informasi adalah nilai guna terkandung dalam arsip dalam kegunaan sebagai kepentingan penelitian ini ya. Penciptanya yaitu informasi mengenai orang, benda, fenomena, masalah dan yang lain-lainnya. Ya tadi, jadi informasi untuk apa? Nanti kita jadikan sebagai literatur ya, literatur kita. Kalau orang-orang akademisi ya nulis pakai itu ya, pakai apa? Cari buktinya dari arsip-arsip yang bisa yang primer ya, yang primer karena sebagai informasi saja. Baik, ini selanjutnya masih ada waktu sedikit lagi. Kriteria lainnya. Nah, ini yang perlu kita pahami juga ya, selain dari yang tadi yang primer dan sekunder. Yang pertama adalah faktor lain atau yang mungkin dapat diperhatikan dalam menentukan nilai guna arsip adalah duplikasi. Oke, lainnya ya. Baik, satu duplikasi ya. Oke, duplikasi ini ya kalau sekarang itu istilahnya plagiasi ya. Plagiasi ini banyak banyak yang para pejabat, para misalnya akademisi yang bermasalah dengan misalnya dengan kegiatan yang dulu belum ada istilahnya seperti sekarang sudah internet ya, sudah masa teknologi informasi. Kalau dulu bisa saja, kalau manual dulu bisa orang terbebas ya dari kegiatan plagiasi itu ya. Kalau kita punya arsip, ternyata ada duplikatnya gitu kan, ada ini dua, ini sama gitu ya. Nah kalau sekarang misalnya masalah tanah seperti itu ya. Ada kita beli tanah kemudian ternyata ada sertifikatnya duplikat misalnya kan. Nah itu ya, jadi duplikasi. Jadi kriteria lainnya ketika kita menilai sebuah arsip, selain dari primer, nilai guna primer dan sekunder, ternyata ada yang duplikasi. Masuk duplikasi enggak dia gitu. Cek enggak ada plagiasinya, tidak. Nah, kalau sekarang bukan hanya arsipnya ya. Kita kalau kita punya tulisan kita cek di komputer, ada namanya kalau sekarang Turnitin ya. Nah, itu untuk ngecek plagiasi. Atau checker plagiarism gitu ya. Ada aplikasinya. Kalau kita masukkan situ kemudian kita cek, nah kita akan ketahuan ini arsip ini sebenarnya sudah duplikasi apa tidak. Nah, itu jadi itu juga yang perlu dicek ya. Oke, yang kedua adalah accessibility, adalah keteraksesan rekod yang bersangkutan. Oke. Ya. Kalau kita mau naik pangkat, mau jadi profesor, nah itu kita suruh mengumpulkan tulisan atau jurnal ya. Nanti dia yang minta itu cuman URL-nya saja ya. Jadi alamat websitenya. Kalau kita di mana dia ditulis, misalnya di jurnal Pustaka Loka misalnya, atau di jurnal Filsafat misalnya, nanti dicek alamatnya itu ada nggak tulisannya di sana. Nah kalau ada, berarti sudah ada aksesibilitas ya, punya akses. Jadi yang kedua adalah aksesnya ya, akses ya. Nah kalau dia aksesibilitasnya sudah ada, nah berarti ini lebih bagus lagi ya untuk menilai satu buah arsip ya. Nah kalau kita misalnya sekarang di Andri ya, kalau arsip misalnya sejarah kota Palembang atau sejarah Pulau Kemarau misalnya, klik di Andri, oh ada nih arsipnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya di Arsip Nasional, berarti sudah terakses ya.
Sekarang harus sudah terakses seperti itu ya. Nah, kemudian ini reliability dan completeness atau disebut juga dengan kehandalannya. Oh ya, handal ya. Kehandalan, kemudian yang terakhir ini cost of retention atau biaya pemeliharanya ya, biaya penyimpanan menjadi bahan pertimbangan. Oke, ini masuk dalam ini juga ya, penilaian ya. Nah, nanti kayak tadi misalnya kalau kita mau nyimpan arsip misalnya arsip dalam bentuk dalam bentuk kaset yang kecil itu, misalnya arsip mikrofilm misalkan. Nah, itu bagaimana nanti pembiayaannya kan? Karena kalau kita simpan itu seperti di arsip nasional itu, nanti ada dua ini, tiap hari harus dipindahkan klis, kan dia kalau mikro kan klisi ya, seperti klisi film itu kan. Nanti setiap 3 hari harus diputar lagi, jadi pasti memerlukan biaya yang banyak gitu kan. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Oke, berarti itu ya. Jadi di samping ini sudah setengah 10 ya. Di samping kita menilai kriteria, ada kriteria sekunder, kemudian primer, juga ada kriteria lainnya yang perlu kita pertimbangkan. Di situ ada duplikasinya, ada accessibility-nya ya, ada pembiayaannya, kemudian juga ada kehandalannya ya, kehandalan. Jadi ada 4 macam yang harus kita pertimbangkan ya dalam menilai sebuah arsip. Baik ya, itu karena waktu kita sudah ini Bapak yang belum itu nanti dibaca saja ya, kriteria lainnya sudah. Kemudian proses penilaian ya nanti dibaca ya. Tujuan penilaian kita sudah tahu ya, ini tujuannya penilaian adalah untuk menentukan kegunaan arsip bagi pengguna di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi kalau kita sudah dinilai, berarti arsip itu ya akan kita lihat berguna di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, bagi orang lain, bagi lingkungan kita ya, bagi yang dalam lembaga juga ya. Nah, ini ya, ini sekilas saja. Kemudian pelaksanaan proses penilaian, menentukan grup arsip, ini bisa inilah ya pelaksanaannya ya. Membuat rencana kerja, mendiskusikan, itu sudah keluar dari konsep tadi sudah tahu, tinggal ini teknis ya. Teknisnya, kemudian buat laporan, review, itu sudah teknisnya ya. Kemudian kreator membuat peraturan laporan tahunan. Ini Bapak pikir sudah cukup ya, sudah lengkap untuk yang bagaimana kriteria penilaian arsip ini, sehingga pada saat kita menyusutkan arsip itu kita sudah melalui tahapan-tahapan. Itu saja mungkin ya dari untuk pertemuan kita di TUEB yang kelima ini. Tadi diskusi juga sudah, bertanya, kemudian Bapak tanya juga sudah. Bapak pikir itu ya, Siti Wardah, Ardiansa, Aman Maulana. Silakan kalau ingin screenshot ya. Halo? Halo Siti Wardah? Sulastri? Kedengaran ya suara Bapak ya? Halo? Baik, Pak. Ya, baik ya. Bapak pikir itu saja untuk pertemuan kita TUEB yang ke-5 ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak. Kita sama-sama akhiri dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.